Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Desira Maharani dengan NIM 333240090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pengerjaan dari tugas mingguan di SIP 1 di tutorial Statistika 2. Jadi di sini ada beberapa soal yang jumlahnya itu ada 7 soal. Yang pertama itu adalah suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan tingkat kepuasan pelanggan antara pengguna layanan transportasi online A dan transportasi online B. Skor kepuasan diukur dalam skala 1 sampai dengan 10. Semakin tinggi skor, maka semakin puas. Dengan taraf signifikan, alfanya adalah 5%. Nah, selidikilah apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan antara kepuasan pelanggan antara kedua layanan transportasi tersebut. Nah, di sini ada data bahwa ada pelanggan transportasi online A dan juga transportasi online B. Nah, di sini kita akan menyelesaikan menggunakan dua software, yaitu ada software RStudio dan yang kedua itu ada Minitab. Yang pertama kita ke RStudionya terlebih dahulu. Jadi di soal pertama ini termasuk ke dalam uji Mann-Whitney, di mana data transportasi A-nya itu ada 10 dan juga data transportasi B-nya itu ada 8. Di mana skornya itu di data transportasi A itu 8,5, 8, 7,8, 8,3, 8,1 dan seterusnya. Sampai dengan di sini juga kita masukkan juga data yang transportasi B, dimasukin semua. Selanjutnya ada kita data frame-nya itu menggabungkan data ke dalam data frame. Lalu juga ada sintaks split data, di mana membagi data berdasarkan tadi ya ada data transportasi online A dan juga transportasi online B. Lalu di sini ada menampilkan data dan juga sintaks Wilcox teks, di mana data transportasi A dan juga data transportasi B paired. Nah, kita running dan didapatkan hasil bahwa di sini ada ya data-datanya dari data transportasi A, lalu ada data transportasi B, sehingga didapatkan hasil akhirnya W-nya itu ada 79,5 dan p-value-nya itu 0,0052. Nah, sekarang kita bandingkan ke dalam si Minitab. Nah, di sini kita sudah cari menggunakan Minitab dan didapatkan hasil bahwa untuk p-value-nya itu sebesar 0,001. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam soal yang kedua, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah metode pembelajaran mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah statistika. Nah, penelitian melibatkan 300 mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka, hybrid, dan juga daring penuh. Nah, tingkat pemahaman mahasiswa diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan juga rendah. Hasil pengamatan disajikan dalam tabel berikut. Nah, berdasarkan data tersebut, maka uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, di sini udah ada tabelnya. Ada metode pembelajarannya, ada 3, yaitu tatap muka, hybrid, dan juga daring, dan juga ada tingkat pemahamannya. Selanjutnya kita langsung masuk ke dalam software RStudio, di mana ini termasuk ke dalam uji Chi-square. Yang pertama kita akan memasukkan matriksnya dulu, yaitu menginput jumlah mahasiswa tiap kategori. Terus juga terdapat 3 matriks, yaitu tatap muka, hybrid, dan juga daring penuh, jadi n-row-nya 3. Terus di names-nya itu listnya tatap muka, hybrid, daring penuh, dan termasuk ke dalam tinggi, sedang, dan juga rendah. Selanjutnya itu akan menampilkan matriks, lalu menampilkan hasil.
Nah, ini menampilkan matriksnya ada tetap muka, tingginya berapa, sedangnya berapa, dan rendahnya berapa, begitupun hybrid dan juga daring. Sehingga didapatkan hasilnya bahwa X square-nya itu 11,539 dan DF-nya 4 dan p-value-nya 0,021. Selanjutnya kita langsung masuk ke dalam software Minitab di yang nomor 2. Ini kita masukin dulu data-datanya seperti dengan tabel yang ada di soal, dan didapatkan bahwa hasilnya itu chi-square-nya itu ada 11,53, df-nya 4 dan p-value-nya 0,021, dan itu sama dengan hasil dari RStudio. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal nomor 3. Di mana sebanyak 28 pasien berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai efektivitas terapi untuk menurunkan tingkat stres. Nah, pada pasien dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu terapi musik, yoga, meditasi, dan juga konseling psikologis. Nah, setelah terapi selesai, skor penurunan tingkat stres setiap pasien dicatat dengan taraf signifikansi 0,05. Uji apakah keempat jenis terapi tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Nah, di sini ada tabel datanya bahwa terapi musik itu berapa, yoga itu berapa, meditasi itu berapa, konseling psikologis juga berapa. Langsung kita masuk ke dalam RStudio. Jadi di nomor 3 ini termasuk ke dalam uji Kruskal-Wallis, di mana kita akan menginputkan terlebih dahulu menginput data nilai terapi musik itu berapa, ada 6, 7, 5, 8 dan seterusnya. Lalu menginput data yoga, data meditasi, dan juga data konseling psikologis. Nah, selanjutnya itu kita akan mengetes nih Kruskal testnya itu berapa, menggunakan Kruskal.test list terapi musik, yoga, meditasi, dan juga konseling psikologis. Didapatkan data bahwa nilai Kruskal-Wallis chi-square-nya itu 21,431, df-nya 3 dan p-value-nya 8,56. Kita bandingkan dengan nilai dari software MATLAB. Ini masukin dulu ada terapi psikis, penurunan tingkat stresnya berapa gitu, dan masuknya itu jadi nanti ini kan ada beberapa data ya, ada data terapi musik, yoga, meditasi. Nah, dimasukinnya itu terapi musik itu ke dalam data terapinya itu nomor 1, yoga itu nomor 2, meditasi itu 3, dan data konseling psikologis itu 4. Nah, ini terapi psikis, termasuk dalam terapi psikis ada 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, coba kita cek di Kruskal-Wallis itu didapatkan bahwa DF-nya 3, H-value-nya 21,17, dan P-value-nya itu coba kita P-value-nya itu 0,097. Sama ya, ini karena 8,5 itu kayak pembulatannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal nomor 4. Nah, dalam suatu penelitian mengenai pola kedatangan pelanggan di sebuah kafe, peneliti ingin mengetahui apakah urutan pelanggan yang datang secara individu dan juga berkelompok bersifat acak atau tidak. Nah, data diambil secara berurutan dari 15 pelanggan pertama pada hari tertentu dengan tingkat kepercayaannya itu 95%, atau dari tingkat kepercayaan 95% berarti alfanya itu adalah 0,05 atau 5% alfanya. Nah, tentukan apakah urutan kedatangan pelanggan dapat dianggap acak atau tidak acak. Nah, ini ada datanya, ada sampel 1 sampai dengan sampel 15, dan juga jenis kedatangannya apakah itu individu, kelompok gitu. Lanjut kita masuk ke dalam software RStudio, di mana di soal nomor 4 ini termasuk ke dalam uji Rantes. Pertama kita akan menginstal package-nya terlebih dahulu, yaitu Rantes, dan juga install package T-Series. Terus kita seperti biasa memasukkan library. Setelah kita install pasti kita harus memasukkan library dari Rantes dan juga T-Series-nya.
Terus kita masukin data numeriknya sesuai dengan tabel yang sudah ada, dimana 1 itu termasuk individu dan 0 itu kelompok. Jadi tadi kan udah ada urutan dari sampel 1 sampai dengan 15, apakah kedatangan ke 1 itu individu ataupun kelompok. Nah, kita konversi ke dalam nilai yaitu berupa angka 1 dan juga 0. Lalu selanjutnya kita rantes faktor datanya. Kita udah running, install, kita masukin library-nya. Nah, coba di run test dan didapatkan hasil bahwa standar normalnya itu 1,3641 dan p-value-nya itu 0,17. Kita masuk ke Minitab. Ini masuk ke nomor 4. Run test, didapatkan p-value-nya itu observed-nya itu 11, expected-nya itu 8,47 dan p-value 0,17. Itu nilainya sama. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal nomor 5, yaitu sampel terdiri dari 11 pasien yang menjalani program olahraga rutin untuk menurunkan tekanan darah. Nah, tekanan darah pasien diukur sebelum program olahraga dan juga setelah program olahraga selama 1 bulan. Nah, berdasarkan data berikut, apakah program olahraga tersebut efektif menurunkan tekanan darah pasien? Didapatkan nih ada pasien 1 sampai dengan pasien 11. Dan juga di sini ada beberapa data tekanan darahnya sebelum program dan juga setelah program. Selanjutnya kita masuk ke dalam software RStudio di nomor 5. Ini masuk ke dalam uji Wilcoxon, di mana kita akan memasukkan dulu nih data-datanya sebelum dan juga setelah. Di sini ada sebelum, dibuat matriks tekanan darah sebelum program olahraga dan tekanan darah setelah program olahraga, lalu memasukkan sintaks Wilcox test, di mana di sini memasukkan data sebelum dan juga setelah. Kita running dan didapatkan hasilnya itu V-nya itu 65 dan p-value-nya itu 0,0043. Coba kita masuk ke dalam software Minitab ke nomor 5 Wilcoxon dan didapatkan hasil bahwa p-value-nya itu 0,005. 0,005099 sama ya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Oke. Di nomor 6 ini, sebuah sekolah ingin mengevaluasi perubahan tingkat konsentrasi siswa setelah diterapkannya program belajar baru. Nah, tingkat konsentrasi diukur menggunakan skala 1 sampai dengan 10. Semakin tinggi skor berarti semakin baik konsentrasi. Nah, pengukuran dilakukan pada 8 siswa yang sama, yaitu sebelum program diterapkan, setelah 1 bulan, dan setelah 2 bulan dengan taraf signifikan alfanya yaitu 0,05. Nah, tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Nah, ada nih datanya siswa 1 sampai dengan siswa 8. Lalu ada tingkat konsentrasinya sebelum program, setelah 1 bulan, dan juga setelah 2 bulan. Selanjutnya kita masuk ke dalam software RStudio. Di nomor 6 ini termasuk ke dalam uji Friedman, di mana kita akan masukin dulu nih data-datanya, tingkat konsentrasi sebelum program, tingkat konsentrasi setelah 1 bulan, dan juga setelah 2 bulan. Dibuat matriks, nilai-nilainya dimasukkan, lalu kita ada sintak hasil data frame sebelum 1 bulan dan 2 bulan, lalu Friedman.test data matriksnya menampilkan hasilnya berapa. Nah, dapat nih, kita running dan setelah memasukkan data-data di sini akan muncul sebuah tabelnya dan juga akan muncul hasil dari uji Friedman-nya. Didapatkan Friedman chi-square-nya itu 16, def-nya 2 dan p-value-nya 0,0003. Coba kita masuk ke Minitab. Di Friedman ini sama ya, df-nya 2, chi-square-nya 16, dan v-value-nya coba kita dibuat desimalnya 16, itu 0,00335. Sama hasil dari Minitab dan juga RStudio.
Selanjutnya kita masuk ke dalam soal terakhir, yaitu soal nomor 7, di mana sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah jenis layanan kesehatan memengaruhi tingkat kepuasan pasien. Penelitian dilakukan terhadap 15 pasien yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai dengan 50 dengan taraf signifikansi alfanya itu 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan pasien berdasarkan jenis layanan kesehatan yang diterima. Nah, ini dapat nih skor kepuasannya berapa, jenis layanannya berapa, apakah rawat inap, apakah dia masuk ke IGD. Masuk ke RStudio, ini termasuk ke dalam mood median test. Yang pertama, kita akan menginput datanya terlebih dahulu, di mana sistemnya itu ada rawat jalan, rawat inap, dan juga ada IGD. Terus ada skornya kita masukin nih sesuai dengan tabel, dan juga ada exam datanya. Selanjutnya kita akan memunculkan box plotnya. Ada mainnya itu box plot skor kepuasan berdasarkan jenis layanan, X labnya berarti ada jenis layanan juga skor kepuasan, dan di sini untuk menambahkan colornya gitu. Untuk jenis layanan berarti sky blue, Y labnya ini orange, dan juga skor kepuasannya adalah light green. Terus kita akan menginstal dan mengaktifkan package. Install package-nya tuh terlebih dahulu. Untuk si Mood Main Test ini termasuk ke dalam package RVA, ID Memoir, terus selanjutnya memasukkan library-nya, dan juga kita akan mencoba untuk uji mood mediannya. Setelah kita running didapatkan, setelah kita memasukkan semua input datanya dan juga kita memasukkan exam data, di sini akan terlihat muncul sebuah data-datanya, ada rawat jalan 45 sesuai dengan yang kita masukkan. Selanjutnya akan ada box plotnya. Nah, di sini untuk IGD di range 30, rawat inap di range 35, dan di yang terakhir ini di range yang 45. Selanjutnya kita uji mood mediannya, didapatkan hasil X square-nya itu 10,179, DF-nya 2, dan p-value-nya 0,006. Coba kita masuk ke Minitab. Di mood median dapat DF-nya 2 sama ya, chi-square-nya 10,18, dan p-value-nya itu dibulatkan jadi 0,006. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.